dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Huria Kristen Batak Protestan. Ya teman, sejarah Huria Kristen Batak Protestan bermula pada abad ke-19, di mana organisasi misionaris dari dunia barat mulai mengirim para penginjil untuk memberitakan tentang kekristenan di tanah Batak. Ya, beberapa sumber mencatat teman, bahwa pengabaran Injil di tanah Batak dimulai semenjak pendeta Ward dan pendeta Barton dari Gereja Baptis Inggris menyebarkan Injil. Usaha pengabaran Injil di tanah Batak dimulai kembali pada tahun 1834 dengan diutusnya pendeta Samuel Munson dan pendeta Henry Lyman dari Baden Zending di Boston. Usaha ini mengalami kegagalan teman. Di saat kedua misionaris tersebut mati martir di Lobu Pining atau Tapanuli Utara. Usaha menginjili tanah Batak sempat terhenti sampai berita mengenai tanah Batak terdengar lagi di Eropa dari hasil ekspedisi seorang ilmuwan yang bernama Jung Hun. Ya, pada tahun 1840. Akibatnya teman, pada tahun 1849 Lembaga Alkitab Belanda mengirim Van der Tuk untuk mempelajari bahasa Batak dan hasilnya adalah diterjemahkannya sebagian Alkitab ke dalam bahasa Batak menggunakan aksara Batak. Setelah melihat hasil karya Van der Tuk, Baden Zending Rense atau RMG mengalihkan konsentrasinya dalam menyebarkan Injil ke daerah Batak dengan mengutus pendeta DR Febri ke sana teman. Ya, sebagian sumber menyebutkan bahwa hal ini disebabkan terhalangnya usaha RMG di Kalimantan. Mari kita lihat masa perintisan para penginjil. Tahun 1824, pekabar Injil datang ke tanah Batak untuk pertama kalinya dari Gereja Baptis Inggris, yaitu pendeta Richard Burton dan pendeta Nathaniel M. Ward. Tahun 1825 sampai 1829, Perang Tuan Kurao atau Perang Bonjol yang memerangi bangsa Batak. Tahun 1834, pendeta Samuel Munson dan pendeta Henry Lyman datang ke tanah Batak, diutus oleh American Board of Commissioner for Foreign Mission atau Kongsi Zending Boston. Namun mereka ditolak oleh penduduk lokal dan mati dibunuh di desa Lobu Pining pada tanggal 28 Juni 1834. Tahun 1840, Franz Wilhelm Juhu, yakni seorang ahli bahasa, suku, dan bangsa, datang mempelajari bahasa dan adat Batak, sehingga bangsa Eropa mulai mengenal tentang orang Batak. Tahun 1840, Herman van der Tuk dari Amsterdam diutus oleh Persekutuan Bibel Nederland untuk meneliti bahasa Batak atau Toba. Beliau juga menulis dan menerjemahkan sebagian isi Alkitab ke dalam aksara Batak. Selain itu, beliau juga menulis tata bahasa Batak atau Toba dan membuat kamus bahasa Batak atau Toba Belanda beserta kumpulan cerita-cerita rakyat. Tahun 1853, setelah membaca surat yang datang dari tanah Batak mengenai pekabaran Injil yang baru dirintis di tanah Batak, maka Dr. Frederik Fabry, pimpinan dari Rensi Zending Belanda, memindahkan ke tanah Batak para penginjil yang sedang lowong di Banjarmasin karena telah diusir oleh penduduk lokal. Tahun 1857, pendeta Gerrit van Asselt dari kota Ermelo, Belanda datang ke tanah Batak diutus oleh pendeta Hermanus William Witteven untuk melakukan pelayanan dan penginjilan di daerah Tapanuli bagian selatan. Ya, tepatnya di desa Parau Sorot atau Sipirok. Awal mulanya berdiri HKBP. Tahun 1861 teman, pada tanggal 31 Maret, baptisan perdana dilakukan oleh pendeta Gerrit van Asselt, ya, kepada dua orang suku Batak, yaitu Jacobus Pohan atau Tampu Bolon dan seorang anak raja yang bernama Simon Siregar di Parosorat, Sipirok. Nah teman, pada tanggal 7 Oktober diadakan rapat dan perundingan oleh 4 orang misionaris dari Zending Ermelo Belanda dan Zending Rense Mission Jerman, yaitu pendeta Charles Wilhelm Hene, pendeta Johann Karl Klemmer, pendeta Frederik William Beth, dan pendeta Gerrit van Asselt perihal pembagian wilayah penginjilan di Tapanuli. Hari tersebut kelak dianggap sebagai hari lahir Huria Kristen Batak Protestan. Tahun 1862,
berdiri Jemaat Gereja di Pangaloan atau HKBP Pangaloan dan di Sigompulon Pahae atau HKBP Sigompulon. Tahun 1864, pada bulan Mei berdiri Jemaat Gereja Sipirok atau HKBP Sipirok. Pada tanggal 20 Mei, Pendeta DRI Elno Mensen membangun gereja di Huta Dame yang terletak di desa Saidni Huta Opus Sumurung. Pada hari Minggu teman, tanggal 29 Mei, Pendeta DRI Elno Mensen mengadakan kebaktian perdana di gereja Huta Dame. Ya, hari tersebut kemudian dianggap sebagai hari berdirinya Jemaat Gereja Dame Saidni Huta, yaitu sebagai gereja pertama yang didirikan oleh Pendeta DRI Elno Mensen di Tanah Batak. Pada kebaktian tersebut turut hadir jemaat dari Desa Perbubu, Huta Galung. Pada perayaan Natal tanggal 25 Desember diadakan sakramen baptisan perdana di Jemaat Gereja Sipiro kepada 3 orang Batak, yaitu Thomas Siregar, Filipus Huta Barat, dan Johannes Huta Barat. Tahun 1865, pada tanggal 27 Agustus diadakan sakramen baptisan perdana di wilayah Selindung kepada 13 orang. Tahun 1867, berdiri Jemaat Gereja di Pansur Napitu atau HKBP Pansur Napitu. Tahun 1868, berdiri Sekolah Guru di Parausora Sipirok. Murid pertama berjumlah 5 orang teman, yaitu Thomas, Paulus, Markus, Johannes, dan Efraim. Guru mereka adalah Dr. A. Sheribert dan Leipold. Tahun 1870, berdiri Jemaat Gereja di Sibolga atau HKBP Sibolga Julu dan di Sipoholon atau HKBP Simanung Kalit. Tahun 1872, berdiri Sekolah Normal Pemerintah Tapanuli Selatan. Berdiri Jemaat Gereja di Bahal Batu atau HKBP Bahal Batu. Tahun 1877, berdiri seminarium di Pansur Napitu dengan jumlah murid perdana sebanyak 12 orang. Tahun 1878, Pendeta DRI Elno Mensen menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Batak atau Toba yang tertulis dalam aksara Batak dan alfabet Latin. Iya, sebanyak 306 desa di Lembah Selindung terintegrasi dalam pemerintahan kolonial Belanda. Tahun 1879, Pendeta A. Schreiber menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Batak Angkola. Tahun 1881, tepatnya 10 Juni, berdiri Jemaat Gereja di Balige atau HKBP Balige. Ya teman, penyusunan dan pemberlakuan aturan dasar dan anggaran rumah tangga HKBP Perdana. Pendeta DRI Elno Mensen diangkat menjadi Oforus HKBP Perdana teman. Tahun 1883, Sekolah Pendeta bagi orang Batak dibuka, diikuti oleh 4 murid yang bernama Yohanes Siregar, Markus Siregar, Petrus Nasution, dan Johannes Sitompul. Akan tetapi Johannes Sitompul wafat sebelum menyelesaikan studinya. Tahun 1885 pada tanggal 19 Juli diadakan pentabisan pendeta perdana dari suku Batak di HKBP PA Raja. Ya teman, para penerima tabisan adalah Johannes Siregar, Markus Siregar, dan Petrus Nasution yang telah menyelesaikan studi di sekolah pendeta. Tahun 1889 pada tanggal 13 Juli RMG mengutus Nona Hester Nedam melayani kaum ibu dan wanita di Selindung. Hal tersebut menjadi awal fokus pelayanan terhadap kaum wanita dan anak-anak di Tanah Batak. Pelayanan Nona Hester Nedam kemudian dibantu oleh Nona Tora untuk melayani di Selindung dan Nona Nieman di Toba. Tahun 1890, pada tanggal 1 Januari penerbitan majalah perdana yang bertajuk Surat Pastoran Immanuel. Pada tanggal 8 Januari, Nona Hester Nedam memulai pelayanannya di Pansur Napitu dengan fokus melayani anak-anak, kaum perempuan, dan para janda, serta turut juga membimbing murid-murid sekolah pendeta di seminari Pansur Napitu. Tahun 1893, sekolah Zending mendapat subsidi dari pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1894, Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Batak teman atau Toba oleh Pendeta PH Johansson. RMG menetapkan Pendeta Christian Philip Schut sebagai Ephorus pembantu untuk membantu Ephorus DRI Elno Mensen. Ya, ditetapkan wilayah pelayanan Ephorus Schut meliputi wilayah Angkola, yaitu dari daerah Simanggumbain hingga Sipionggot. Tahun 1895, pada tanggal 16 Juli, Nona Hester Nedam berangkat menuju daerah pelayanan baru ke Muara Siponggi dan kota Nopan. Ia didampingi oleh seorang gadis Batak Mandailing yang bernama Domi.
Tahun 1896 pada tanggal 3 Mei hingga 26 Juli, Nona Hester Neda melayani di Malintang, menginjili di tengah-tengah penganut agama lain. Pada bulan Juli, Nona Hester Neda melanjutkan pelayanannya di Maga hingga akhir hayatnya. Ya, beliau dimakamkan di Maga di tanah yang telah dibelinya. Tahun 1898, penerbitan perdana kalender gereja. Tahun 1899, awal mula gerakan Pardonganan Mission Batak yang didirikan oleh para Kristen Batak dan dipimpin oleh Pendeta Henok Lumban Tobing dengan tujuan menginjili daerah yang belum dijangkau oleh para penginjil sebelumnya, teman, seperti kawasan Pulau Samosir, Simalungun, dan Dairi. Tahun 1900 berdiri Sekolah Anak Raja dengan pengantar bahasa Belanda Narumonda Toba. Ya, yang didirikan oleh Guru Pohing dan Pendeta Otto Marsh. Di tempat yang sama kemudian berdiri Sekolah Tukang. Pada tanggal 2 Juni berdiri Rumah Sakit HKBP di Pea Raja. Pada tanggal 5 September berdiri Perkampungan Penderita Kusta di Huta Salem, Lagu Boti. Tahun 1928, Rumah Sakit HKBP dipindah dari Pea Raja ke pusat kota Tarutung. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Huria Kristen Batak Protestan atau disingkat HKBP. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.